Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان Allahu jasadahu ala nira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita berkumpul di majlis yang mubarak ini dalam rangka ngaji bersama tausiah Ramadan di Masjid Baitis Salam. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darabut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap takmir dan pengurus takmir Masjid Baitis Salam, yang saya hormati panitia tausiah Ramadan serta Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita disampaikan di bulan Ramadan. Kita sudah berpuasa insyaallah sudah 8 hari. Hari ke-8 ini kita sudah berpuasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita dari awal sampai akhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 golongan orang-orang muslim atau umat Islam ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Golongan yang pertama adalah orang yang bersedih dengan hadirnya bulan Ramadan. Siapakah orang ini? Orang ini yang tidak ikhlas ada bulan Ramadan, tidak ikhlas ketika dia disuruh puasa bulan Ramadan. Siapakah orang ini? Semua kita berpotensi untuk menjadi orang seperti ini. Sedih, merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka tak jarang kita melihat masih banyak orang-orang Islam, saudara-saudara kita di muka umum, di depan halayak orang, ini tidak cenderung untuk makan minum di siang hari. Sering juga kita lihat saudara-saudara kita umat Islam yang menyediakan makan dan minum mulai pagi hari karena mungkin merasa bulan Ramadan dikhawatirkan menghambat rezekinya, sehingga mulai pagi hari walaupun terbuka melayani orang-orang yang tidak berpuasa. Padahal puasa itu adalah kewajiban bagi kita. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian semua, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana sudah diwajibkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum
yaitu golongan orang yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah bidzalik, semoga kita tidak termasuk orang yang sedih. Sedih bahkan merasa mangkal, siapa sih yang mengadakan bulan Ramadan ini? Kok ada-adanya orang disuruh berpuasa? Kita seharusnya pagi sudah makan, siang makan, malam makan, ini malam siang hari kita tidak boleh makan. Ini golongan yang pertama, golongan yang sedih dengan hadirnya bulan Ramadan. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang yang biasa-biasa saja dengan adanya bulan Ramadan ini. Ya, kalau sudah nyampe bulan Ramadan ya berpuasa. Tidak ada persiapan-persiapan khusus menghadapi bulan Ramadan. Orang-orang ini menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Menganggap tidak ada hal yang luar biasa di bulan Ramadan, sehingga aktivitas sehari-hari, aktivitas yang dilakukan sebelum bulan Ramadan sampai masuknya bulan Ramadan dia biasa-biasa saja. Tidak ada bekal khusus dan menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang sama seperti bulan-bulan biasa. Golongan orang-orang ini termasuk golongan orang-orang yang rugi karena dia tidak paham kepada fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Ini golongan yang menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Orang-orang yang selalu berharap ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan, beliau sudah menyiapkan dirinya agar bisa sampai di bulan Ramadan. Maka beliau selalu berdoa dan menganjurkan kepada kita untuk berdoa juga, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ini sudah dibiasakan pada anak-anak kita ketika menjelang iqamah habis azan, ada nagaman-nagaman atau doa-doa ini dibacakan dengan dilakukan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa taqabbal siyamana. Ini adalah doa sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah, tapi guru-guru kita, ustaz-ustaz kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar dibacakan dengan mudah dan hafal dilakukan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Inilah golongan orang-orang yang rindu akan datangnya bulan Ramadan. Orang-orang yang berharap agar dia bisa sampai di bulan Ramadan. Inilah golongan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, yang bersenang, yang bersukacita atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad orang ini dari api neraka. Bukan yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan dengan mercon, karena sudah masuk Ramadan mercon disiapkan. Hadirnya bulan Ramadan dihias rumahnya. Bukan itu yang dimaksud, tapi persiapan-persiapan kita sebelum datang bulan Ramadan itu sudah
sudah dilakukan. Itu yang disebut dengan orang yang rindu akan datangnya bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang yang seperti ini, orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan Allahu jasadahu amin. Senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, itu sudah mengharamkan jasad kita dari api neraka. Bagaimana cara kita menyiapkan datangnya bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama, puasa-puasa kita sebelum bulan Ramadan atau puasa Ramadan kita yang lampau, yang masih belum dilaksanakan karena udzur, yang perempuan mungkin haid atau sakit, yang bapak-bapak juga seperti itu sakit dan lain sebagainya, sehingga tidak berpuasa di bulan Ramadan pada tahun sebelumnya, maka diupayakan sebelum masuk bulan Ramadan, puasa-puasa sebelumnya itu harus segera diqadha. Kenapa segera diqadha? Kita mengharap datangnya bulan Ramadan berikutnya. Kalau tidak diqadha, ya jelas puasa-puasa atau kita semua yang merasa berhutang dengan bulan Ramadan itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama. Jadi menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah kita mengqadha puasa-puasa kita yang lampau, yang belum dilaksanakan karena udzur, sakit dan lain sebagainya. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan yang bersifat ruhiyah, keimanan. Sebelum masuk bulan Ramadan, maka kita upayakan iman kita ini ditingkatkan, niat kita dikuatkan. Saya akan menghadapi bulan Ramadan, apa yang harus saya lakukan? Maka mulailah kita semua, mulai bulan Rajab, mulai bulan Sya'ban, kita sudah membiasakan diri untuk berdoa. Kita membiasakan diri beriktikaf. Kita membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilakukan tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tapi menjelang datangnya bulan Ramadan, mental kita, iman kita sudah kita siapkan. Sehingga ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita sudah tidak merasa aneh dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Banyak orang yang kadang terkejut dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga dia belum menyiapkan mentalnya, belum menyiapkan fisiknya. Baca Al-Quran saja satu makro sudah merasa capek, baca zikir saja 100 kali la ilaha illallah sudah merasa capek. Kenapa? Karena belum membiasakan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini cara kita menyambut. Jadi yang pertama tadi adalah puasa-puasa yang lama, puasa-puasa kita tahun yang lalu yang belum terlunasi, sebelum masuk bulan Ramadan sudah harus dilunasi. Yang kedua, persiapan rohaniyah kita, iman kita, mulai sebelum datang bulan Ramadan, amaliyah ubudiyah kita ditingkatkan. Dosa-dosa kita diminimalisir. Tidak mungkin kita menghindar dari dosa, karena memang manusia adalah mahalul khata wal nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dosa di mana-mana bisa kita lakukan, tapi dengan berupaya menghindar. Ada dosa mata, ada dosa lisan, ada dosa telinga. Kadang kita tidak merasa teman kita ngobrol di depan rumah yang dibahas tentang tetangga, habis tetangga satu kecamatan kena, habis satu kecamatan, habis satu kabupaten juga kena. Ketika kita sudah mengobrol, semuanya itu adalah dosa-dosa lisan. Maka sebelum Ramadan ini sudah kita harus hindari. Yang ketiga adalah persiapan jasmani kita
Kenapa beliau mengharap hadirnya bulan Ramadan, menyambut hadirnya bulan Ramadan? Persiapan-persiapan seperti ini layak kita laksanakan di awal-awal kita sebelum masuk bulan Ramadan. Latihan puasa, puasa 3 hari sebelum bulan Ramadan, puasa 2 hari sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Ada tuntunan kita puasa Rajab, ada puasa awal bulan Sya'ban. Itu sebenarnya melatih kita agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, fisik kita sudah siap puasa 1 bulan penuh. Ini jasmani, persiapan jasmani. Yang berikutnya adalah persiapan sakofiyah, ilmu pengetahuan. Maka layak kita semua sebelum memasuki Ramadan, kita sudah harus tahu tuntunan-tuntunan Ramadan. Bagaimana niatnya, bagaimana cara berpuasanya, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana wajib-wajib puasa. Itu sudah kita ketahui sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kalau belum tahu di masa-masa itu, ya sekarang ini adalah tempatnya. Ini adalah majelis ilmu. Di sini kita saling belajar mengetahui fadilah puasa, saling belajar di sini mengetahui tentang keutamaan terkait dengan bulan Ramadan. Jadi ilmu kita siapkan sebelum memasuki bulan Ramadan, karena khawatir kita merasa sudah benar melakukan ibadah kita, ternyata banyak hal yang kurang, ada ibadah-ibadah mungkin yang bertolak atau amalia-amalia yang tidak sesuai dengan tuntunan. Maka penting sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus belajar ilmunya puasa bulan Ramadan. Yang berikutnya, persiapan berikutnya adalah persiapan maliyah, harta kita. Harta ini kita sudah siapkan sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Untuk apa harta ini? Apakah untuk buka dan sahur atau untuk yang lain? Kalau pendahulu kita biasanya sebelum bulan Ramadan itu beliau sudah mengumpulkan beras, kadang juga mengumpulkan gula dan lain sebagainya. Itu tujuannya agar sedekah kita di bulan Ramadan itu lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita mengumpulkan banyak harta sebelum bulan Ramadan bukan untuk kita konsumsi sendiri. Membanyak harta, ala kebanyakan di bulan sebelum Ramadan, kumpulkan banyak harta tidak hanya untuk dimakan sendiri, tapi untuk kita salurkan, dijadikan sedekah kita nanti ketika kita sudah ada di bulan Ramadan. Maka kami bersyukur ada majelis seperti ini, banyak yang mentasalurkan hartanya lewat buka bersama, sedekah kepada anak yatim. Itu bisa dilakukan atau kita tabung mulai sebelum bulan Ramadan. Saya pernah melihat ada sebuah warung. Saya cek kemarin warungnya sudah tutup, padahal sebelumnya itu ramai. Ternyata yang punya warung itu sekarang fokus untuk beribadah dan bersedekah. Yang punya warung fokus kepada sedekah dan ibadah, termasuk karyawan-karyawannya. Gajinya di bulan Ramadan sudah dipenuhi semua, sehingga tidak ada lagi pekerjaan di bulan Ramadan kecuali beribadah. Ini adalah satu warung. Saya lihat, alhamdulillah, ini kemarin pernah saya mau mampir warung di situ, ternyata tutup. Ternyata di bulan Ramadan memang tutup, fokus untuk beribadah. Sebelumnya harta yang beliau boleh kumpulkan memang digunakan di bulan Ramadan, satu untuk sedekah, yang kedua mungkin untuk konsumsi dirinya sendiri. Nah, ini adalah persiapan maliyah. Harta kekayaan yang dikumpulkan itu memang disiapkan untuk persiapan sedekah kita, infak kita di bulan Ramadan. Beruntunglah kita yang diberi kesempatan
dilimpahkan oleh Allah, keluasan rezeki oleh Allah, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Nabi, infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada niat, ada program, ada rencana dari kita. Saya nanti di bulan Ramadan mau apa? Diprogramkan mulai sebelum bulan Ramadan. Saya di bulan Ramadan mau khatam 3 kali Al-Quran. Saya di bulan Ramadan mau sedekah ini. Saya di bulan Ramadan mau itikaf di masjid. Itu sudah diniatkan dari awal. Ini yang termasuk golongan orang-orang yang manfaatnya biduhuni Ramadan. Orang yang senang akan masuknya bulan Ramadan. Tapi sekali lagi orang-orang yang cuek dengan amalia yang akan dilakukan di bulan Ramadan itu termasuk orang yang kategori biasa-biasa saja menghadapi bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kita semua yang hadir di tempat ini, ayo kita jadikan diri kita ini termasuk golongan orang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan. Bukan golongan benci akan adanya bulan Ramadan. Kriterianya mudah. Mon ki aroko nang siang hari berarti tak senang dengan bulan Ramadan. Mon makan terkita adalah terkita dengan baru nang tengah yang siang hari berarti tak senang dengan bulan Ramadan. Beda orang yang mungkin karena pekerjaannya berat, dia harus punya tenaga yang kuat. Kalau tidak makan, misalkan tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan penghasilan, itu boleh berbuka puasa, tapi niat puasa dulu. Benih mulai juga itu pasal langsung pasal dari. Bukan, niat puasa dulu. Wa itu sahabatin an adai praktis syahri Ramadan hadis syarati lillahi bekerja. Di pertengahan pekerjaan loyo, kayak kekurangan cairan, kalau tidak minum semaput, kalau tidak makan pingsan misalnya, maka boleh dia berbuka puasa. Tapi puasa yang dia tinggalkan pada hari itu nanti diqadha, diganti di hari-hari berikutnya. Kalau sudah bangun tidur sudah ada berpuasa, itu termasuk golongan yang tadi, golongan orang yang tidak senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Bagaimana cara kita mengisi bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan dengan mengharap ridho ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa yang lalu yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa karena Allah, orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, orang yang berpuasa hanya mengharap ridho Allah, bukan orang yang berpuasa karena takut sama mertua, orang yang berpuasa karena mantunya berpuasa, bukan. Tapi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah berpuasa, itu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lampau. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan berbagai ibadah puasa, dengan berbagai ibadah dan lain sejenisnya, infak, sedekah, menghidupkan di bulan Ramadan, maka Allah mengampuni dosa-dosa dia tahun-tahun sebelumnya. Jadi dua hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau ingin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, satu berpuasa karena Allah. Yang kedua menghidupkan Ramadan dengan berbagai ibadah. Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan. Maghrib korang 4 menit, ada maghrib korang 4 menit. Jadi dengan berpuasa mengharap ridha Allah dan menghidupkan puasa dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka dosa-dosa kita terdahulu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, 3 golongan orang yang menyambut bulan Ramadan. 1, orang yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan, naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua, orang yang biasa-biasa saja menghadapi bulan Ramadan tanpa ada persiapan, ini termasuk orang yang rugi. Dan orang yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan karena dengan persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, inilah orang yang beruntung yang oleh Allah jasadnya diselamatkan dari api neraka. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosa kita karena puasa kita karena Allah, karena puasa kita juga diganti dengan ibadah-ibadah kita. Semoga puasa Ramadan kita yang kita laksanakan mulai awal tanggal 1 sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ihdinas siratal mustaqim. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.